bertemu lagi di Evolution Podcast. Oke, kita mulai nih. Aku kan udah kenal nih pasti sama aku siapa, Zara gitu ya. Nah, kalau yang sebelah aku nih harus kenalan dulu nih. Ayo dong Kak, kita kenalan dulu Kak. Oke, kalau belum kenal maka kenalan lah ya. Oke, nama saya Yuyun, tapi kalian bisa panggil gue Kaye aja. Oke Kak, nggak lama-lama deh ya. Yang pasti udah kenal sama kita yang bawain event podcast Evolution ini gitu ya. Nah, langsung aja Kak, kita penasaran nih, hari ini kita mau bahas apa, mau ngulik apa gitu ya. Coba Kak. Nah, betul banget nih, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Oke. Buat kalian semua. Kenapa spesial? Karena dua orang ini sangat menginspirasi di Evolution. Wow, Nah, luar biasa dong. betul. Inspirasinya tuh benar-benar kayak yang ya gini ya, kalau aku lihat tuh orang ini dari backgroundnya ya, orang ini orang yang luar biasa. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan dengar langsung gitu ya, semangatnya gitu ya. Betul. Kalau kata orang sih udah bener-bener drop gitu ya, drop mental, drop segala macem gitu ya, tapi dia tetap aja semangatnya luar biasa. Betul. Ya, langsung aja deh yuk. Oke. Oke, halo nggak lama-lama kita sambut Ada Ibu Lilian Sutanto dan Pak Dani. Halo. Pagi. Mau ngapain ya Bu? Pak kira-kira ya? Kita kayak mau di-interview. Soalnya dari tadi tuh ngeliat dari masuk pintu udah speechless gitu kan. Kita udah speechless banget lihatnya, wah luar biasa. Pagi-pagi yang tadinya mungkin bisa santai-santai di rumah menyempatkan waktu untuk hadir di event podcast kita gitu ya. Boleh dong, tak kenal maka tak sayang, memperkenalkan diri dulu dong sama teman-teman kita yang ada di Evolution Podcast ini. Oke, aku dulu ya. Teman-teman, nama saya Dani. Saya bergabung di Evolution ini dari bulan Agustus tahun 2006. Lama ya. Lama sekali. Baru 20 tahun. Baru 20 tahun kakak. Iya. Halo, kalau aku Lilian Sutanto tapi biasa dipanggil Lala. Kalau aku lebih baru, aku join di Prudential ini baru di Juli 2007. Beda 1 tahun. Beda 1 Baru. Itu baru ya, kalau lama bagaimana ya teman-teman? Luar biasa. Wah, berarti kalau ditarik nih yang lebih dulu Pak Dani ya Pak Iya. ya. Oke, Pak Dani berarti ajak istri gampang dong pasti ya. Waduh, itu perjuangan yang luar biasa juga. Butuh sebenarnya. perjuangan juga Iya, ya ternyata betul. ya, padahal udah suami istri Iya, ya. ternyata ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih sedikit ya, waktu pas pertama kali Pak Dani mau gitu ya terjun di dunia insurance ini, tuh kira-kira tuh Pak Dani apa sih yang bikin Pak Dani tuh klik gitu? Oke. Jadi sebenarnya sebelumnya saya kerja. Oke. Saya berkarir ya. Cuman ya itu tadi. Di satu titik tuh saya ngerasa kok saya undervalue ya. Kok saya ngerasa apa yang saya kerjain sama apa yang saya dapat tuh nggak sebanding. Nah, ditambah lagi momentum itu saat itu, kayaknya saya udah prestasinya udah oke nih Di perusahaan itu. di perusahaan itu. Oke. Tapi toto yang naik tuh bukan saya yang promosi. Oh. Iya, yang promosi itu orang lain. Nah, disitulah titik balik saya ngerasa saya undervalue tadi. Oke. Jadi ternyata di perusahaan itu ya sama lah ya, kalau kita kerja itu kita ketemu yang namanya promotion by people. Oke. Ya, nah itu yang membuat saya wah oke lah, saya bukannya orangnya siapa-siapa nih, ya kan? Saya kerja, saya tunjukin prestasi, tapi ternyata prestasi kalah dengan orang dalam. Oke. Jadi ternyata itu momentumnya ya, Iya, Pak Dani ya. betul. Untuk kenapa jadi akhirnya join di bisnis ini. Iya. Jadi orang hebat bersaing dengan Orang dalam. ordal gitu ya, ordal. Jadi hati-hati ya kalau ada di perusahaan yang punya ordal gitu ya, jangan berharap lebih gitu ya Pak ya. Iya, betul. Luar biasa. Oke. Nah akhirnya Pak Dani ini bisa sebenarnya dari awal tuh pengen ajak istri, atau mungkin istri kan sebelumnya bekerja ya, Cici sebelumnya bekerja ya. Nah itu memang kepengen ngajak atau memang ngikutin alur aja sih ngajak di dunia insurance ini? Kepengen ngajak memang. Memang dari awal kepengen ngajak gitu ya. Karena dulu itu waktu saya kerja, saya dulu rumah di Jatibening. Oke, Bekasi Saya ya. rumah Jatibening. Saya kerjanya di Kelapa Gading. Oke. Istri kerjanya di Joglo Meruya. Oh, luar
ya, Ini satu mencari kita versi ke effort. barat ya. Iya. So jadi waktu itu kita setiap hari tuh keluar rumah jam 5:30. Hmm. Saya lewat tol, antar istri, dropin istri Oh, di Sleepy Oh, JDC. Oke. Nah, istri nyambung lagi naik kendaraan umum. Saya masuk tol lagi lewat Tanjung Priuk, muter, turun di Tanjung Priuk masuk Kelapa Gading. Jadi Oh. pagi-pagi udah satu lap duluan Jakarta. Ya, Jadi inspeksi jalan tol ini sampai pada- ngerti lah ya itu rutenya ya. Iya. Wah, berapa tahun tuh? Ya kurang lebih merit 2006. Nggak merit lama ya, ya nggak lama langsung lah, sadar. setahun lebih lah. Oh, langsung sadar kakak ya kan. Soalnya pasti perjalanan yang butuh effort gitu ya untuk pagi. kita ngelilingin jalan tol. Iya gitu, luar biasa ya. Akhirnya singkat Ibu Lala. Sebelumnya boleh tahu dong Bu Lala kerjanya? Iya. Iya. Backgroundnya apa nih? Bu Lala? Iya. Kalau aku dulu sempat kerja di sekolah, terakhir di high school, mungkin ada yang tahu pusatnya yang di TBC Matupang. Bu Lala ngajar berarti ya? Terakhir pertama sempat ngajar, tapi terakhir sudah di manajemen di bagian promosi dan marketingnya. Oke. Nah kalau Pak Dani ada titik balik, sebenarnya saya juga ada titik balik. Apa tuh? Akhirnya kenapa mutusin, oke deh saya coba Apa tuh? financial gitu ya. Kalau saya dulu kerja sama bos saya ini dari saya sejak lulus kuliah. Jadi udah lumayan lama lah ya, 5 tahun, 6 tahun saya ikut bos. Jadi sebenarnya kalau orang-orang bilang saya udah kepercayaan bos. Jadi semua diserahkan ke saya. Jadi mulai dari urusan Dignas sampai dengan meeting dengan franchises semuanya saya yang urusin gitu. Tapi pada satu titik, ketika kita nikah, lalu saya hamil, lalu saya bilang bos saya, hari ini saya bilang nih, saya hamil. Apa yang terjadi? Yang terjadi Bete ya? keesokan harinya, saya langsung dicarikan pengganti. Tuh kan, Oh. bos tuh bete kalau ada karyawannya yang hamidun Hamil. gitu ya. Aduh, Ya. sih. Jadi sebenarnya pada saat itu saya tidak ada terpikirkan untuk resign, karena saya pikir saya udah nyaman, terus lumayan punya ruangan sendiri, income juga saat itu lumayan. Tapi kok besoknya hari ini bilang hamil, besoknya langsung dicarikan pengganti. Dan saat itu saya berpikir kok gini ya, padahal kan saya belum bilang mau resign, saya belum bilang nanti bagaimana mau lanjut atau enggak, tapi dicari pengganti. Dan sejak hari itu sampai saya cuti melahirkan, saya udah satu meja, udah berdua sama orang itu. Jadi dari situ saya timbul dalam hati, apakah kalau seorang mohon maaf ya, bukan mendiskreditkan, cuma ini kan pengalaman pribadi. Apakah kalau seorang karyawan itu dari sisi bos itu cuma dilihat selama kamu berguna ya udah dirangkul, tapi Betul. pada saat ini kayaknya mulai akan tidak berguna, mulailah dicari pengganti. Nah disitulah titik saya mulai berpikir, bener. lalu next setelah melahirkan saya gimana nih, apa yang saya iya. mau lakukan. Nah disitulah ya Pak Dani mulai Mulai Ternyata momennya pas. momennya Iya. pas. Jadi gayung bersambut nih. Iya betul. Jadi kalau tadi kita tarik ceritanya, berarti dunia insuran itu banyak orang-orang yang menunggu momen ya, momen yang dimana tadi ada yang titik baliknya gitu ya, sampai akhirnya oke, gue mau jalanin gitu ya. Nah kalau tadi kan kita dengar kan awal perjalanannya tuh ya, pasti kan ada something tantangan ya. Tantangan yang dimana kan nggak mungkin lurus-lurus aja ya Bu, Pak, ya nggak sih Kak? Gitu loh. Mungkin. Iya, jalan tol aja belok-belok ya. Gimana kalau jalan bisnis ini? Yes, betul. Boleh dong ceritain untuk tantangan yang sampai saat ini dan sampai kapanpun yang nggak terlupakan tuh apa sih? Aku dulu ya, oke. Tantangannya waktu itu begini. Dulu income saya sudah kepala 3 Di perusahaan lama? di perusahaan lama, Oke. ya. Terus waktu coba jalanin di asuransi itu ketemu prospek orang gitu ya, 10 orang, 12 orang gitu. Dapat nih satu nasabah. Wah, itu luar biasa, seneng banget kan. Dan zaman dulu kan maksudnya belum ada m-banking, belum ada apa ya kan, Iya, masih teknologi banyak masih masalah standar ya. ya. Nah, hari itu dikabarin nih sama leader saya, lu cek ya, itu komisi udah masuk. Wah, seneng banget kan. Iya. Ngeprint buku. Oke. Tahu dong. Uangnya Bang capek antri. Oh, Bang capek antri tahu ya. I see. Udah kita udah ngeprint antri ngeprint. Tahu nggak yang
begitu dilihat ya, itu komisi pertama saya itu 75.000. Oh, ini ngalahin rasa kepuasan 3 digit tadi ya? Iya. Iya betul. Nah, begitu ngeprint akhirnya saya balik lagi ke kantor tuh saya duduk bengong hampir sejam. Ini kayaknya saya salah jalan nih gitu ya. Kayak saya salah jalan nih, gitu udah enak di perusahaan ini. Enggak, perusahaan yang lama 2 digit kak. 2 digit, kepala 3. yang ini pun 2 digit. Iya. Enggak, yang ini pun 2 digit. Kepala 7 sebenarnya, ya kan? Tapi nolnya. Ya, jadi hampir 1 jam lah saya bengong. Ini kayak saya salah jalan nih gitu kan. Tapi balik lagi saya akhirnya berpikir lagi, kan saya udah pernah ikutin nih sesi penjelasan karirnya. Jangan lihat sekarang loh. Dan kita nggak boleh compare apple to apple karena belum apple to apple, belum sebanding. Karena saya di perusahaan lama 7 tahun baru iya, punya benar. income segitu. Nah ini baru dapat 1 nasabah masa udah di compare, nggak fair dong ya kan? Itu tantangan ya. Tantangannya. Jadi Oke. akhirnya waktu itu saya putuskan oke, saya nggak boleh lihat lagi berapa income saya jalan aja terus. Saya mau tahu ini bener nggak sesuai dengan karir path yang ada di Prudential ini. Seperti itu. Itu tantangannya. Jadi beratnya adalah ngelawan rasa, ya maksudnya meyakinkan diri. Oke, ya. Kalau Kalau sendiri. bulan sendiri gimana tantangannya? Kayaknya setahun ya, nunggu di rekening ngumpul ya. Oh, iya. Kalau aku sih tantangannya tuh lebih ke diri sendiri. Kalau aku tuh kan sebenarnya orangnya introvert sekali. Dulu pendiam sekali. Kayaknya- Walaupun sekarang juga masih pendiam kan? Oh, Bukan pendiam sih kayaknya, dia Enggak, agak dulu diem ya. agak jutek ya. Gonor. Tapi hatinya luar biasa. Iya, jadi saya dulu tuh introvert sekali. Jadi tuh tipe orang yang nggak akan diajak ngomong kalau tidak akan ngomong kalau tidak diajak ngomong. Gitu. Jadi pada saat saya memutuskan, oke saya coba di Prudential. Yang pertama saya pikirkan gimana caranya saya bisa nawarin atau rekrut atau prospek orang. Kalau saya tuh sebenarnya ngomong aja tuh susah gitu. Jadi itu tantangan terbesar. Jadi yang saya lakukan ya udah saya kebetulan Dani kan lebih ekstrovert ya. Saya tanya, jadi gimana ya cara ngomong sama orang gimana sih? Cara Cara mulainya. approach gimana sih? Cara mulainya gimana sih? Semua saya tanya. Sampai ke mama saya tanya, cara ngomong ke ibu gimana sih? Ada keinginan untuk belajar. Iya, gitu. betul. Setelah cari tahu, lalu saya mulai berpikir, kalau saya mau sukses di bisnis ini harus pokoknya ngomong Belajar. dengan semua orang, Iya. belajar dengan semua orang. Jadi saya mulailah berlatih gimana sih saya cara approach orang, gitu. Jadi saya waktu itu mulai berlatih di depan cermin. Gimana sih mimiknya? Kan Zara tadi bilang ya jutek ya. Betul. Kalau orang mau nggak sih orang beli sama orang yang jutek? ya. Saya harus senyumnya seperti apa? Nah. Cara menjelaskannya gimana sih? Ngomongnya gimana sih? Itu yang saya latih terus menerus setiap hari, berkali-kali ngomong di depan cermin. Itu tantangan banget ya. Presentasinya seperti apa? Iya, tantangan banget. Tantangan banget. Karena dulu tuh saya orangnya gini, kalau misalnya saya ke mall terus tiba-tiba ada yang saya kenal, saya pasti narik Dani, udah sana. Males ya? Kenapa sih emang? Itu ada teman SMP aku. Males basa-basi. Kenapa emang? Iya, malas basa-basi. Itu dulu saya begitu. Cuma kan di sini nggak bisa begitu kan. Iya, Jadi iya, saya iya. harus mulai belajar gimana cara lebih approach orang, lebih ramah ke orang. Itu cukup tantangan yang luar biasa. Tapi Kak Zara ya, kenal Bu Lala ini ternyata udah beda banget. Iya. Kalau dulu kan dicolek dulu baru ngomong ya. Iya, Kalau betul. sekarang dicolek dulu untuk Baru diam. berhenti. Iya benar-benar. Prudential ya. Iya Iya luar biasa, soalnya tantangannya harus berlatih di depan cermin gitu ya. Mungkin kalau orang yang ngeliat, ih Lala kok bisa jadi kayak orgil gitu. Iya kan? Orang pasti kan kayak mungkin ibunya atau anaknya ngeliat nih mama gitu ya. Kok mama ngomong-ngomong depan kaca sendiri gitu ya. Oh kan waktu itu baru melahirkan, jadi bayi. Oh masih bayi. Oh itu anak pertama ya. Oke. Tantangan terbesar itu banyak sih sebenarnya tantangan awal ya. Tantangan pertama itu, tantangan kedua masih tinggal sama mertua, baru punya bayi, belum ada babysitter, belum ada ART. Waktu tuh. Semua diurus sendiri. Jadi begadang tuh ya, begadang semalaman, paginya tetap harus jalan untuk ketemu dengan calon nasabah. Nah, itu tantangan kan, udah begadang. Pasti ibu-ibu yang baru melahirkan nyusuin pasti nggak Merasakan. begadang harus tetap ketemu nasabah dan juga masih naik bis. Nggak ada naik tuh yang ojek. pulang, nggak ada tuh yang ngerasa
duh ngapain sih, kan gue udah ngurusin anak, maaf ya pak, udah ngurusin anak gitu ya, terus gue ngapain sih gue harus mau anak kerja gini juga, males gitu, kemudian gue di rumah tidur gitu kan. Nah, pernah ada titik seperti itu. Oke, terus caranya gimana untuk akhirnya tetap effort juga buat action? Ya, jadi waktu itu yang titik terendah saya itu waktu itu saya semalaman begadang nih, babynya lagi rewel. Terus saya janji di Sleepy apa di Sudirman kalau nggak salah, saya lupa. Saya turun di stasiun Duku Atas. Stasiun Duku Atas itu kan jembatan penyeberangannya panjang sekali kan. Saya jalan tengah hari bolong jam 1 siang, belum sempat makan karena ada 2 janji waktu itu. Sambil jalan, sambil lapar kriuk-kriuk, sambil kepala pusing abis begadang, tanpa terasa ya teman-teman ya, air mata netes. Siang hati, ya ampun, hidup gini aman gitu ya. Udah begadang, kenapa harus segininya? Emang bener ya? Ini jalan saya, harus jalanin bisnis Prudential ini. Nah, gitu. Cuma berdoa dalam hati, sampai rumah ngobrol lagi dengan Dani, dikuatin lagi. Oh nggak dimarahin tapi Pak Daninya nggak dimarahin? Dimarahinnya sama ini, dimarahinnya sama mertua. Gitu. Karena katanya saya kelayapan mulu. Oh gitu ya. Iya cerita itu ya luar biasa ya. Jadi memang inilah yang beda case pasti ya Kak Yuyun ya. Setiap orang-orang tuh untuk menjalani ritmenya awal-awal terjun di dunia ini pasti tuh nggak semudah dengan apa yang dijanjikan orang yang ngajak sih awalnya, karena kan beda-beda pasti kan. Betul sekali. Karena kan pasti ya tadi ya tantangan membuat Kak Lala sama Kak Dan ini jadi seperti ini sekarang kan. Yes, betul. Karena saya juga mau nyapa teman-teman yang mungkin milenial dan Gen Z nih. Ya biasanya mereka panggilnya kakak. Oh iya, benar. Tapi kakak selamanya. Oh iya, Tapi tadi udah 20 tahun ya di Prudential, tetap awet muda kan ya? Oh, iya. Nggak yang ini ya, nggak ada beban gitu ya. Saya udah terawat ya antara rekening dan badan semuanya. Iya benar. Nah kalau tadi kita udah dengar cerita tentang tantangannya, backgroundnya ya kan, terus pasti dong berarti sekarang udah 20 tahunan lah ya. Bisa kasih tahu nggak sih ada sesuatu yang soal klaim gitu pastinya ya, karena kan dunia ini kan dunia bisnis klaim ya, bukannya kita ini ya berharap orang kenapa-napa gitu ya, tapi kan ada pasti sesuatu yang berarti banget gitu ya untuk kayak Bu Lala Padan ini saat menangani klaim itu tuh. Boleh dong sharing apa yang gitu ya, yang ada orang yang ceritanya wah pengen loncat loh klaim orang, padahal klaim orang gitu ya. Tapi Bu Lala Padan itu ada nggak sih, coba boleh sharing dong? Pasti ada dong, 20 tahun Banyak. pasti banyak, tapi Klaim, ada salah iya, satu. ada salah satu, mungkin Lala yang cerita ya. Oke. Klaim sebenarnya yang paling berkesan banyak. Mulai dari yang awal-awal join itu kan, klaim pertama pasti berkesan karena itu dakdikdukdennya luar biasa kan. Ini beneran nggak akan cair. Kalau nggak cair nanti gimana nih saya diomelin orang sejagat raya kan. Nah terus yang klaim yang besar itu yang bikin kita juga ternyata Prudential bayar. Waktu itu ada nasabah klaimnya masuk rawat inap ya, bukan sakit kritis yang krisis cover loh. Ini klaim rawat inap, total klaim di 1,1 miliar. Nah, itu luar biasa. Dan sebenarnya ada satu klaim lagi yang paling berkesan buat kita dan keluarga gitu ya, klaim diri sendiri. Klaim sakit kritis diri sendiri di 2018 gitu ya. Ternyata pada saat kita sehari-harinya terbiasa mengurus klaim nasabah, pada saat kita di kondisi sakit ternyata semua blank. Jadi saat itu kita bisa paham, kalau nasabah pantas kalau dia sakit dia nggak mau tahu, maunya tahu beres gitu kan. Ya karena pada saat kita yang agent Prudential, leader Prudential, pada saat sakit pun apa yang biasa kita lakukan sehari-hari kondisi itu semua blank. Saat itu saya bisa hanya telepon leader kita, Bu Ferawati, terus saya bilang saya ada punya 5 polis, semua polis ada, mulai dari rawat inap, tahap awal sakit kritis sampai payer semua ada. Tapi saya nggak tahu mesti gimana, saya blank. Tolong urus semuanya. Saya kirim polis saya ke Bu Vera besok ya. Ya udah. Nah di situ
puji Tuhan alhamdulillah ya leader kita luar biasa, semua diurus Bu Vera dan kita cukup Konsen fokus di fokus pengobatan. di pengobatan dan yang cukup terkejut itu semuanya cair dalam waktu kurang dari 1 bulan. Oh, Payer ini semuanya ya? Apa aja yang cair itu? yang cair yang pasti kan pengobatan kan waktu itu saya submitnya soalnya sudah waktu 2018 saya divonis cancer. Nah, jadi hasil biopsi, hasil operasi, belum operasi ya, hasil biopsi semuanya sudah ada, jadi saya kirim lengkap, klaim rawat inap, klaim tahap awal sakit kritis, klaim tahap akhir sakit kritis, prepared payer semuanya approve dalam waktu sekitar 3 mingguan malah, semua udah oke. Luar biasa Iya. ya. Bukti-bukti Cepat klaimnya sekali. masih disimpan bulan. Oh iya. Oke, bukti-bukti klaimnya itu nanti bisa ditayangin di sini ya, di bawah ini ya. Kita bisa cek bareng ya. Bener nggak sih? Maksudnya Bu Lala bohong atau enggak gitu ya. Nah teman-teman bukti klaimnya masih ada, boleh minta ya Bu Lala, nanti kita lihat di bawah sini nih ya Kak, ya kan? Nah, oke. Selanjutnya, aduh kok jadi merinding gitu ya. Berarti bisa dibilang Bu Lala ini salah satu survivor ya. Waktu 2018, sekarang kan udah 2026 gitu ya, luar Tuhan, biasa. alhamdulillah ya. Dan di sini posisinya Bu Lala malah nggak kelihatan kayak orang sakit ya, Lagi gitu fresh kan? tadi makanya tambah awet muda. Iya gitu ya kan. Nah, Bula cerita untuk saat waktu itu, sorry nih ya, maksudnya saat waktu itu tuh apa sih yang akhirnya bikin Bu Lala sendiri tuh untuk tetap yang tadi ku bilang tuh semangatnya ya, terus keyakinannya gitu ya, Karena itu untuk pasti nggak mudah ya. pasti ya. iya betul, karena kan orang yang kayak aku pribadi aja kalau maksudnya cuman bukan sakit ya, maksudnya bukan sakit kritis gitu ya, sakit yang biasanya duh kayaknya gini amat sih, buat bergerak susah banget badan, aduh gitu ya gitu. Apalagi divonisnya kritis Iya. gitu. Apa ya bulan coba yang Iya. bikin Menyemangati Bu. Menyemangati ya. Kebetulan kan yang nonton banyak Gen Z juga ya. yes. Iya, semuanya sih. Semuanya ya, semuanya. Ya puji Tuhan alhamdulillah nih ya, kita hampir 20 tahun di Prudensia ini sudah banyak yang kita dapat. Jadi pengalaman banyak, setiap tahun puji Tuhan alhamdulillah jalan-jalan gratis luar negeri, income cukup oke, puji Tuhan. Lalu kita juga bisa memberi yang terbaik buat anak-anak. Nah, berdasarkan pengalaman itu, pada saat saya divonis cancer, yang ada di dalam otak saya, waduh, saya masih muda, belum genap 40 tahun malah waktu itu, baru 38 tahun. Jadi yang ada di otak saya, gila hidup itu begitu indah. Tapi masa sih saya harus, mohon maaf, mati sebelum umur 40? Saya nggak mau, karena masih banyak cita-cita saya yang belum saya raih. Dan saya mau melihat anak-anak dewasa. Nah, berdasarkan itu, akhirnya saya oke, yang tadinya masih nangis-nangis, terpuruk, akhirnya ya udah, saya bangkit, saya bilang sama suami, saya cerita ke anak-anak, itu anak-anak masih SD ya, mama ada sakit, mama minta disupport. Terus ya udah, puji Tuhan, bangkit, fight, dan puji Tuhannya lagi, semua biaya pengobatan kan di cover Prudential. Jadi nggak pusing mikirin duit untuk berobat. Jadi benar-benar fokus cari pengobatan terbaik, ya udah fight untuk sembuh. Tuh, jadi cukup terbantu. Ya itulah pentingnya asuransi. Mungkin kalau waktu itu pusing masalah berobat, ya nggak, jualnya berbeda. Iya, Ya, udah pasti, iya betul. Pasti akan mempengaruhi. Iya, Iya. itu banget, bener banget. Nah, Ada lagi yang mau aku tambahin nih. boleh. Silakan. Jadi saat itu kan kita fokus berobat ya. Itu kita berobat ke Malaysia, teman-teman. Nah, dan itu kita benar-benar fokus berobat. Kita nggak pernah lagi ke kantor, kita nggak pernah lagi jalanin prospek, ketemu nasabah, ketemu tim, ya kan? Nggak cuma pernah. fokus aja lah Fokus ya, aja buat berobat. perobatannya istri Karena gitu ya. karena waktu itu cancer itu kan butuh kemo. Iya. Jadi kemo di Malaysia, balik istirahat di rumah. Iya. Udah mulai pulih, berangkat lagi. Iya. Terus saya begitu. Jadi akhirnya 6 bulan kita benar-benar nggak pernah nginjek kantor, nggak pernah telepon tim apa segala macam, nggak pernah ketemu orang lagi, janji klien, nggak pernah. Tapi yang luar biasanya itu income kita tetap bertumbuh loh. Luar Ya kan, biasa. bahkan pernah kita lagi di Malaysia, saya lagi temenin istri, tiba-tiba dapet WA dari admin gitu ya. Wih, saya top leader loh ternyata bulan itu gitu ya. Nah, kenapa? Karena tim yang jalan, tim yang bekerja semua. Nah, itu luar biasa. Jadi income kita sama sekali tidak terganggu.
Jadi kalau bertumbuh di sini ya buat semuanya, kita punya sistem di Prudential di mana walaupun kita tidak beraktivitas, tapi tadi ya komisinya bertumbuh. tetap masuk, malah bertambah. Yes, Ya, betul. tradingnya makin nambah. Nggak perlu disiram ya, dia bertumbuh Iya, ya. jadi nggak usah dikasih pupuk ya. Nah, itu juga salah satu yang menguatkan kita bahwa bener loh ini bisnis yang luar biasa Ya. banget. Iya. Ya kan, jadi kita selesai fokus berobat ya kita aktif lagi karena ini benar-benar sudah terbukti gitu kan. Ya. Terbukti dalam arti pengalaman hidup yang lagi drop banget, tapi bisnis ini tetap bisa mendukung kita. Itu penguatan banget tuh Iya. Mbak Dani, Bu Lala ya. Iya. Karena kan untuk mereka yang mungkin baru mau join atau masih ragu-ragu atau yang sudah jalanin bisa jadi penguatan nih Iya. di sini. Bener banget. Nah, kalau tadi kan kita dengerinnya sharing dari pribadinya Bu Lala nih ya kan. Nah, aku sih pengen tahu nih Kak, Iya. penasaran gitu ya, karena kan gini ya, aku sebagai orang awam yang nggak ngerti di dunianya inseran ini gitu ya, aku pengen tahu gitu, ada nggak sih salah satu yang pernah ditemuin sama Bu Lala atau Pak Dani itu salah satu nasabah gitu, namanya nasabah kan pasti macam-macam gitu kan, ada nggak yang tadinya responsif gitu, yang kalau klaim dibantu apa responnya oke gitu ya, terus tiba-tiba giliran kita mau hubungi lagi gitu ya, mereka justru kayak menghindar gitu, menghilang gitu karena takut ditawarin asuransi lagi mungkin, atau mungkin ada yang tadinya nasabah udah dibantu, kan ada tuh nasabah Iya. udah klaim banyak gitu ya, padahal preminya juga belum nutup banget buat biaya klaimnya gitu ya, terus tiba-tiba ya tanpa diharapkan mereka akhirnya menghilang tanpa kabar dan akhirnya polisnya terputus mendadak, akhirnya yang disalahin si tenaga pemasarnya gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu sih? Pernah banget. Pernah banget ya? Pernah Boleh dong banget. sharing dong Oke. Pak. Jadi waktu itu ada dulu ini nasabah ini adalah temen kantor saya di perusahaan lama, Oke. ya kan. Nah, tapi ini belinya baru belakangan ini, ya kan. Setelah dia lihat lah mungkin kita bertumbuh di bisnis ini, Oke. setelah dia lihat kita juga tetap stay di bisnis ini, Ya. gitu ya. Jadi dia kontak saya, dia minta asuransi kesehatan untuk satu keluarga. FYI ini anaknya 4, dia dan istri, jadi 6. Iya. Ya. Nah 6 ini dia minta dibuatkan asuransi kesehatan. Oke, nah terus saya juga bilang, oh ya sorry bro, untuk lu dan istri kalau bisa dibanding dengan proteksi income, ya kan, supaya kalau terjadi sesuatu income kita tetap aman, gitu ya. Nah, dan saya juga ceritalah pengalaman pribadi dan akhirnya dia juga oke. Ya jadi suami istri ini beli asuransi kesehatan dan proteksi income. Plus Jadi, anak-anaknya. plus anak-anaknya lagi asuransi Oke. kesehatan. Jadi total Oke. itu 8 polis satu Oke. keluarga. Singkat cerita, polis ini belum berjalan 1 tahun, belum. Mungkin let's say mungkin sekitar 4-5 bulan. Anaknya kena virus, biasalah flu. Bakteri lah ya. Oke. Kena virus, dirawat di rumah sakit, klaim Di cover? cover semua, Oke. klaim lancar. Clear. Nah, lucunya satu keluarga ini muter nih virus. Jadi anaknya udah, Oh, tuh, iya tuh. anak Oke, ini oke. anak pertamanya udah sembuh, anak keduanya. Nah, Oke. terus begitu sampai malah terakhir bapaknya kena juga. Oke dong, maksudnya klaimnya di cover tapi. Cover semua. Oke, Jadi harusnya itu- oke dong. Itu satu keluarga itu 4 orang yang kena, anaknya 3 plus Bapaknya. Bapaknya. Oh, oke. jadi polis belum berjalan 6 bulan ya. Oke. Tapi klaim ini udah lancar semua. Jadi total klaim itu hampir mungkin sekitar 50-60 juta lah total Oh. berempat ini ya. Oke. Nah setelah sakit, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba susah dihubungin orang ini, Terus ya kan, susah dihubungin. Saya kan mau tanya, mau update, terus sama mau reminder mungkin. ya silaturahmi lah ya juga ya. Nggak bisa dihubungin. Tapi kenapa Pak? Bapak udah cek dulu, udah segala macam. Nggak bisa dikontak, Oh, datang ke rumahnya. Rumahnya? nggak bisa. Enggak, Bapak ketemunya di mana? Ketemunya di kantornya. Oh, datang ke Di kantornya? kantornya udah pindah, Oh, pindah cabang tapi. Oh, Ya, jadi oke. saya udah nggak tahu lagi update-nya tentang dia nih cabang mana nih. Gitu. Oh. Saya mau cari tahu tapi maksudnya dia kayaknya menghindar dari saya. Kenapa ya? Nah, Bertanda tanya dong pasti. Iya. Singkat cerita ini hilang lah, hilang ya. Dan polisnya akhirnya tidak aktif semua. Oh, setelah itu Setelah semuanya? klaim Delapan berjalan, polis. 8 polis Belum ada 1 tahun. belum ada Belum. satu. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya,
saya berpikirnya positif. Positif. Mungkin dia lagi ada kendala Keuangan. masalah keluarga atau Oke. masalah keuangan. Oke. Tapi baru-baru ini saya berhasil kontak dia lagi. Oke. Ya. Dan akhirnya dia ya say sorry ya bro, bener ternyata Ternyata ekonominya dia punya sedang- masalah ekonomi. Dan dia sekarang udah nggak di perusahaan yang dulu barengan kita, sekarang dia udah keluar. Tapi saya tetap aja ketemu, saya tetap silaturahmi. Sudah ketemu Pak? Udah baru Oke. aja ketemu. Ya udah, dia cerita lah tentang masalahnya dia, lagi drop dan segala macam. Ya udah, sekarang malah mau bergabung. Wah, luar Luar biasa. biasa ya, Kak. Iya benar. Jadi Kayun, kita tuh harus selalu berpikir positif ya kan, karena sesuatu hal yang terjadi di luar sana itu terkadang kalau kita pikirannya positif Allah tuh akan kasih jawaban baik gitu ya di kemudian hari, bukan di hari itu juga gitu ya. Oke, aduh luar biasa banget ya, karena banyak kan kita yang kalau udah di PHP-in orang kan langsung mikirnya Udah deh nggak mau lagi kontak. udah gitu kan. mungkin dia Masa emang mau, dia nggak mau ya, ntar dia gue hubungin ntar bete gitu ya, udahlah mundur gitu ya. Betul. Ternyata nggak gitu loh ya, Iya. tetap pada ini tetap keep kontak terus dan akhirnya beliau menyerahkan diri untuk terjun di dunia Instagram ini juga Iya. gitu ya. Oke, nah selanjutnya kalau dalam perjalanan ini tuh apa namanya Kak? Apa tuh Kak? Aduh gue jadi ngeblank karena ingat Kayu lagi puasa ya? Iya. Kayu lagi puasa. Oke. Jadi sebenarnya kejadian tadi membawa hikmah ya buat Pak Dhani dan Bu Lala juga. Jadi buat teman-teman semua jangan pernah putus semangat gitu ya. Kalau ada kejadian atau pengalaman seperti itu, kita bawa positif aja. Iya, betul. Nah, setelah melalui perjalanan yang berlika-liku gitu ya, ada arti nggak sih yang sangat berarti untuk kalian ya di dunia ini gitu loh, arti maknanya gitu loh dalam asuransi bagi Pak Dhani dan Pak Bu Dhani Lala. dan Bu Lala. Nah di asuransi ini ya intinya kita kalau jalan di Prudential ini kita banyak belajar sih, jadi sebenarnya kalau dari tadi cerita salah satu contoh Dhani yang membedakan seorang agent baru dan yang sudah lama di bisnis ini adalah semuanya sebenarnya yang teman-teman awal rasakan tuh kita juga tetap alami, yang mungkin nggak bisa dikontak lagi, yang kabur-kaburan, yang banyak alasan itu kita alami. Bedanya kalau teman-teman yang awal mungkin merasa aduh sakit hati sekali gitu ya, Baper lah. baper gitu ya. Kalau yang sudah lama di sini itu pasti ya udah biarin aja, Iya benar. next aja. Iya benar. Emang kita bisa nggak sukses gara-gara ditolak Iya. atau gara-gara dicuekin sama orang itu? Iya. Enggak kan? Nah di Prudential ini kita banyak belajar, bukan hanya belajar bisnis tapi belajar gimana ngontrol diri sendiri, gimana ngontrol emosi, gimana kita menyikapi suatu hal yang nggak enak kita ubah menjadi positive thinking, akhirnya bisa menjadi hal yang positif gitu. Nah itu makna yang luar biasa yang kita pelajari di bisnis Prudential ini gitu. Dan sebenarnya kalau teman-teman lihat di bisnis di luar sana, kita ngomong bisnis ya, kalau kita enak banget, kita resikonya paling ditolak, ditunda. Nah kalau orang di luar sana bisnis resikonya uang loh, harus uang M-an, puluhan Iya, M, itu resiko mereka. Iya betul. Nah di Prudential ya asal kita benar-benar mau, kita benar-benar tahan diri, kita benar-benar tekun gitu ya, mau belajar, itu pasti bisa sukses di sini. Gitu. Dan ini benar-benar kita juga bantu orang. Nah, bantu orang klaim untuk yang rawat inap, sakit lah ya, untuk yang sakit kita bantu mereka terlindungi. Lalu untuk yang kita rekrut juga bantu untuk menaikkan taraf ekonomi mereka. Kita Iya. sama-sama sukses di Prudential ini. Gitu. Oke, luar biasa. Pak Dhani sendiri mau ada tambahan? Oke, kalau saya ngelihatnya begini ya, dari awal saya ngerasa saya punya belief bahwa semua orang itu butuh proteksi. So kalau tadi cerita saya, dia udah klaim banyak gitu ya, terus hilang gitu ya. Tapi buat saya itu pasti ada masalah dia. Kalau dia tidak ada masalah, dia pasti akan bayar terus, dia pasti akan lanjut terus proteksinya. Apalagi sudah merasakan klaimnya. Betul. Gitu kan? Jadi buat saya itu semua orang pasti butuh proteksi. Nah, ini somehow kenapa mungkin pasti dia ada masalah. Ya kan, makanya saya tetap positive thinking.
Nah jadi buat saya itu, saya tetap yakin bukan dia ngilang, tapi saya yakin dia lagi ada masalah. Makanya saya tetap keep contact. Nah yang kedua, kita selalu sama nasabah-nasabah kita itu kita jadi teman. Ya kita make a friend. Jadi bukan sebatas transaksi jual beli, bukan. Karena ini kita melindungi keluarganya dia di perjalanan hidupnya dia loh. Setuju. Ya kan, so kita akan terus make a friend sama dia, kita tetap keep in touch. Nah itu dia, itu maknanya yang sebenarnya. Ya jadi kita tetap, so artinya saya juga sama. Kalau misalnya hari ini, let's say misalnya kita ngomong jelek lah, dunia asuransi runtuh gitu ya. Saya percaya saya punya banyak teman, saya punya banyak relasi di luar sana. Iya. Yang mereka juga bisa bantu kita. Jadi kita ini hidup tolong menolong Iya sebenarnya. betul sekali, setuju. Luar biasa ya, benar-benar bermakna banget gitu ya, karena kan apa yang kita tabur itu yang kita tuai gitu ya kan Kak. Oke, nah buat terakhir nih ya, ada nggak sih, pasti ada lah ya, goals gitu ya, impian gitu di dunia ini gitu ya, bukan untuk diri sendiri tapi untuk banyak orang di luar sana. Apa impiannya? Aku dulu, oke. Kalau buat saya sebenarnya saya mau jalanin industri asuransi ini, saya mau nolong banyak orang. Mau nolong banyak orang artinya kita lihat sendirilah, ini kehidupan nyata kita, siklus kehidupan itu kita pasti ada resiko hidup. Nah, gimana caranya apabila terjadi resiko ini kita nggak ada masalah? Kita nggak ada masalah keuangan, kita nggak ada masalah di pekerjaan kita, karena sebenarnya produk-produk kita tuh banyak sekali, sampai ada yang proteksi income, proteksi aset, asuransi kesehatan dan lain-lain. Itu semua ada semua. Itu yang pertama. Jadi buat saya mau coba bantu. Misinya adalah bantu banyak orang. Yang kedua, sebenarnya kita 20 tahun kita udah ngerasain kesuksesan yang benar-benar terjadi di industri asuransi sesuai dengan apa ya, ya sesuai dengan itunya tadi, career path yang di offering ke kita dulu gitu ya. Dulu saya di offering, oh nih career pathnya seperti ini, dan itu kita udah rasain. Nah kenapa enggak coba yuk kita bareng-bareng. Ini luar biasa sekali ya. Saya kasih satu fakta, bank aja sekarang berlomba-lomba jualan asuransi. Bener ya, ada apa dengan industri asuransi? Berarti industri asuransi ini benar-benar sangat menjanjikan loh teman-teman. Tinggal kita mau nggak buka diri, kita coba lihat peluangnya seperti apa, kita coba jalanin di sini. Itu luar biasa banget. Ya, itu sih. Oke, luar biasa banget. Dari Lala mungkin ada yang mau tambahin? Nambahin aja ya. Intinya kan tadi Dani udah bilang bahwa industri asuransi adalah industri yang luar biasa. Saya mau namain bahwa semua orang bisa sukses di sini. Macam-macam orang beda-beda, tapi semua bisa sukses ya. Jadi teman-teman kalau mau sukses, teman-teman harus ngerti dulu diri saya tuh kelebihannya apa sih, kekurangannya apa sih gitu. Nah untuk sukses di Prudential ini memang kita harus kasih value buat diri kita. Harus sadar dulu, oh kelebihan saya di sini, ya udah itu yang diasah supaya kelebihannya bisa nutupin kekurangannya. Contohnya dulu kan saya dulu yang nggak bisa ngomong, oh berarti saya harus berlatih nih supaya kelebihan saya itu bisa nutupi kekurangan saya. Nah jadi teman-teman bukannya nggak bisa untuk sukses di sini ya, tapi mungkin belum mau. Kalau mau bisa merubah diri pasti bisa sukses di sini. Gitu ya. Luar biasa ya, nggak berasa waktunya udah di ting tong gitu ya, dari sana di sebelah kanan gitu ya, padahal masih mau lanjut, masih mau terus gitu. Tapi jangan khawatir ya, sahabat podcast Evolution gitu ya, yang pasti dimana kita akan terus share, terus tayangin gitu ya, apapun itu yang benar-benar berhubungan dengan dunia insurance gitu, dan yang pasti pengalaman-pengalaman yang nanti ke depannya tuh kulikan-kulikannya lebih hebat lagi gitu ya. Jadi terima kasih banyak. Thank you. Ya, kayaknya luar biasa untuk waktunya, luar biasa. Semoga apa yang di-sharekan untuk hari ini bisa bermanfaat ya. Yes. Semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain, ayo kita cobain bareng-bareng. Yes, betul. Oke. Mungkin cukup ya Kak Yuyun ya. Kita sudahi acara podcast kita hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi yang pasti podcast Evolution sangat berarti untuk banyak orang di luar sana. Iya, betul sekali. Amin. Dan pastikan ya kita akan hadir dengan tema yang berbeda-beda pastinya. Jadi
stay tune ya di Evolution Podcast. Oke, jangan lupa yang pasti subscribe. Dan jangan lupa nih link-link ya. Yes, Like. yes, like-nya, lalu jangan lupa di-share-share juga, gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi. Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa.